Setelah ledakan fatal kapal selam Titan saat ekspedisi menuju bangkai kapal Titanic pada hari Minggu tanggal 18 bulan 6 2023, beberapa penumpang yang pernah merasakan pengalaman naik kapal selam tersebut mengungkapkan pendapat mereka. Ada yang sudah merasa bahwa kecelakaan seperti itu pasti akan terjadi. Tapi ada pula yang yakin bahwa mereka berada di tangan yang benar saat menyelam di kedalaman 4.000 meter di bawah permukaan laut. Saya 100% yakin ini akan terjadi, kata Brian Wood. Brian Wood ini adalah operator kamera untuk acara Expedition Unknown di Discovery Channel. Brian Wood melakukan uji menyelam Titan pada Mei 2021 di Puget Sound, negara bagian Washington, saat bersiap untuk ekspedisi pertamanya ke Titanic. Brian Wood dan rekan-rekannya sedang bersiap untuk bergabung dengan ekspedisi Ocean Gate untuk memfilmkan kapal karam yang terkenal itu di musim panas nanti. Tetapi mereka dengan cepat menemui masalah. Sistem propulsi berhenti bekerja, komputer gagal merespons, komunikasi putus. Stockton Rush, CEO Ocean Gate, mencoba membuat ulang dan memecahkan masalah kapal di layar sentuhnya. Bisa dikatakan bahwa dia bingung dan tidak terlalu senang dengan penampilannya, kata Brian Wood. Tapi dia mencoba menjelaskannya, mencoba membuat alasan. Kami hanya sedalam 30 meter di air yang tenang, tetapi muncul pertanyaan. Bagaimana benda ini bisa mencapai 12.500 kaki dan apakah kita ingin berada di kapal ini, kata Brian Wood. Setelah perjalanannya dibatalkan, perusahaan produksi menyewa konsultan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memeriksa Titan. Laporan sebagian besar baik, tetapi ada peringatan bahwa tidak ada cukup penelitian tentang lambung serat karbon Titan, kata Brian Wood. Ada juga kekhawatiran teknik bahwa lambung kapal tidak akan mempertahankan efektivitasnya selama beberapa kali penyelaman. Brian Wood mengatakan, Rush adalah seorang salesman karismatik yang benar-benar percaya pada teknologi kapal selam dan bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Sepertinya kami tidak akan menjadi orang pertama yang merekam Titanic. Kami mungkin akan menjadi yang ke-10, kata Brian Wood tentang kemungkinan ekspedisi Titan. Saya merasa seperti setiap kali kapal turun, kapal akan menjadi semakin lemah. Dan itu seperti bermain roulette Rusia. Untuk proyek kerja, Brian Wood berenang bersama hiu, meluncur ke gua-gua terpencil, dan berseluncur salju melintasi Siberia. Tapi dia dan rekan-rekannya menarik diri dari penyelaman ke Titanic. Saya tidak memiliki perasaan yang baik tentang itu. Katanya, menyelam ke Titanic adalah pilihan yang sangat sulit untuk dibuat. Mike Reiss, seorang penulis acara televisi The Simpsons, mengatakan dia memiliki pengalaman positif tentang penyelaman yang dia lakukan dengan Ocean Gate, termasuk ke lokasi bangkai kapal Titanic. Ketika istri saya pertama kali datang kepada saya dengan ide ini, saya berkata kepadanya, "Ini terdengar seperti cara yang menyenangkan," kata Mike Reiss. Saya tahu resiko terjadi di sana. Saya selalu merasa berada di tangan yang baik. Lalu Mike Reiss mengatakan lagi, dia melakukan 3 perjalanan dengan Ocean Gate di perairan dekat New York City dan bahwa perusahaan memperhatikan keselamatan dengan serius. Sebagian besar perjalanan itu menakjubkan dan semuanya berjalan baik-baik, kata Mike Reiss tentang penyelamannya pada tahun 2022 ke Titanic. Ini perjalanan 10 jam dan saya pergi dari permukaan laut ke 2,5 mil ke bawah dan kemudian kembali ke permukaan laut. Dan tekanan di telinga saya tidak pernah berubah. Saya tidak mendapatkan perasaan yang sama seperti yang saya rasakan di lift New York. Bagi saya itu pencapaian yang luar biasa. Mike Reiss mengatakan lagi, dia memiliki pikiran yang berbeda dalam ekspedisi karena dia sangat sibuk. Kamu tidak pernah lapar. Kami tidak pernah haus. Mereka memiliki kamar mandi di kapal, belum pernah dipakai, kata Mike Reiss. Anda akan menjadi orang yang berbeda. Anda bahkan tahu Anda bisa mati dan itu tidak mengganggu Anda. Mike Reiss mengatakan lagi, dia melihat beberapa masalah dengan Titan.
Meskipun dia tidak yakin semuanya adalah sebuah kesalahan. Misalnya, komunikasi tidak selalu berhasil seperti kehilangan layanan ponsel. Kompas Titan juga mulai tidak beraturan ketika mereka sampai di dasar laut dekat Titanic yang tenggelam. Saya tidak tahu apakah itu kegagalan peralatan atau karena magnet berbeda sejauh 2,5 mil, kata Mike Ross. Arthur Loeb, seorang pensiunan pengusaha dan petualang dari Jerman, adalah salah satu pelanggan pertama Ocean Gate yang menyelam ke Titanic. Anda harus sedikit gila untuk melakukan hal semacam ini, kata Arthur Loeb. Teman selamnya saat itu adalah Ras, penyelam Prancis dan ahli Titanic Paul Henry, penyelam Prancis dan ahli Titanic Paul Henry Nargolet, dan 2 penumpang dari Inggris. Bayangkan sebuah tabung logam sepanjang beberapa meter dengan selembar logam untuk lantai. Anda tidak bisa berdiri, Anda tidak bisa berlutut. Setiap orang duduk berdekatan atau di atas satu sama lain, kata Loeb. Selama 2,5 jam turun dan naik, lampu dimatikan untuk menghemat energi. Katanya, satu-satunya penerangan berasal dari tongkat pendar neon. Penyelam berulang kali ditunda untuk memperbaiki masalah pada baterai dan bobot penyimbang. Total perjalanan memakan waktu 10,5 jam. Dia menyebut Ras sebagai pengotak-atik yang mencoba memanfaatkan apa yang tersedia untuk penyelam. Tetapi jika dipikir-pikir, dia berkata itu agak meragukan. Jika melihat ke belakang sekarang, saya mungkin agak naif, kata Loeb. Iya, baik saudara-saudara, sampai situ dulu di mana tragedi kapal selam Titanic. Penumpang sebelumnya yakin 100% hal seperti itu akan terjadi. Terima kasih buat saudara-saudara yang selalu stay di channel ini. Jangan lupa di like, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.